ada yang harus dikorbankan. Benar. Badan sendiri, hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan anak, betul. hubungan kita dengan tetangga. Ngapain anjir? Ngapain? Sebaik itu kan tetangga lu Sar? Tetangga. Emang iya nggak perlu ya? Nggak perlu. Mau sama tetangga. Lah, excuse me. Lah, gimana sih? Welcome back to another episode of Dixie with me, Chanti Torhill. Sarah Tobing. And we are back with the one and only Lutesh. Yeah. Hello. Kamu gorgeous banget hari ini, mau parah. nyopet ya? Thank you. Mau nyopet di mana? Jujur mau nyopet di Bright Spot. Ntar malam. Yes, ntar Abis malam. ini. Karena kan baru banget si Eneng ini teh mengeluarkan film yang makeupnya itu sangat sangat Bold. preman, Preman, betul, sangat betul. preman dengan atribut anak-anak jalanan Sama gitu. ini gue kaget loh, Korea lo bagus banget. Beneran? Sumpah. Lo bisa ngomong bahasa Korea? Nggak bisa, tapi kok bagus sering, banget. Oh, terima kasih. Sering mendengar. dan Sumpah. sounds Ini okay. juga syutingnya di Korea kan teh? Di Korea. Habis. Teh. Karena aku teh waktu stop Sunda. Tahu Nggak kenapa apa-apa. sih? Sorry. Nggak apa, embrace. Oh iya. Dia bukan orang Sunda. Bukan orang Bukan Sunda. Thai Batak. Gimana sih? Bukan. Jadi kan waktu JAV kemarin di Oktober aku kan sempet nggak nonton sih gue. Karena waktu itu abis iniannya slotnya si Sampai jumpa selamat tinggal. Terus kutunggulah si film ini untuk sampai ke bioskop. Akhirnya di pertengahan tahun lah baru menelurkan si Bisokop ini kan. Betul, Bisokop. Gitu. Tapi kita belum promo dulu Neng, kita ngomongin kamu dulu kali ya. Oke, boleh. Yes. How are you today? I'm good. I'm Thank good. you. Alhamdulillahirobbil Alhamdulillah, alamin. Very good, very nice. Alhamdulillah. Yes. Kalau misalnya dibahas tentang keseharian sehari-hari gitu loh Neng. Kita kan Ngapain sih? Iya. Template banget nih. Main Kesibukan sih. kamu apa gitu kan? Apa ya? Sekarang saya lagi promo film aja sih, Betul. Sampai Jumpa Selamat Tinggal, betul. Tadi yang saya mau nanya bukan itu sih Mbak sebenarnya Apa Mbak. tuh? Sebenarnya mau mengarahnya ke siapa kemana tuh? Iya, ini suruh diem dulu gak nih ibu-ibu satu? Kenapa sih? Jadi kan karena kita bertiga itu punya kesibukan sendiri-sendiri, perempuan-perempuan ini ya kan masih suka ngarep untuk ada yang ngurusin apa enggak gitu loh, ada yang ngebantu, ada yang menjadi Gue tuh kayak memproses ini pembicaraan tuh arahnya Sumpah, kemana? jujur panjang ke banget, bisa- self-care, ke pasangan, ke apa? Bisa langsung nggak? Maksud lo apa? maksud lu kayak gue habis nyopet anjir. Maksud lo apa? Ada juga pengen diharapin untuk dibantuin orang lain nggak gitu ya gitu. Pengen lah dibantuin. Soalnya kayak lama-lama capek gak sih sendiri? Kayak Gue setuju sama lo. iya kan? Gak mau mandiri. Nggak mau mandiri, mau dibantuin. Sama. Iya kan? Tapi kan lo hobi sendiri, Sar. Dia mau usah dibahas kocak. Emang kenapa? Loh, emang dia hobi sendiri? Suka Iya, dia kemana-mana gak sendirian? mau, dia gak suka orang. Aku Sedangkan sukanya pekerjaan kertas. lo Bener. mostly harus bertemu banyak orang. Bener. Iya. Enggak, bercanda doang, dia suka banyak orang. Oke. Thank you Chan. Dan ngobrolin tentang keseharian kita yang begitu padat. Yes. Gue gak tahu ini bridgingnya gimana. Istilah girl boss. Paham. Langsung aja, Sar, gak apa-apa. Iya, Itu udah, lagi nggak usah naik bridging. lagi karena katanya meaningnya udah makin luas di era sekarang, makin banyak cewek-cewek sibuk dengan attitude hustle culture yang sangat digembar-gemborkan dan akhirnya sukses menjadi spotlight aka the girl bosses. So the topic would be, ini baru opening. Iya, the rise of the girl bosses. Oke. Pertanyaan pertama. Apakah benchmark seorang cewek bisa disebut girl boss menurut lo? Apa benchmarknya? Cewek yang paham sama dirinya sendiri. Masuk. Kayak dia ngerti apa yang dia mau, apa yang dia nggak mau, dan dia berani untuk how to say no. Menurut gue itu. Untuk berani untuk speak up ya? Yes, betul. Anjay. Betul. Menurut gue itu sih. Itu ya. Sarah Tobing, apa lo menurut lo? Gue. Kaget gak dikasih Gue pertanyaan? baru mau nanya Chanti Taril gimana. Keduluan. Gue pikir jawaban lo bakal kayak girl boss, ya gue lagi. Anjay. Gak apa sih, pede, confident. Iya, benar. Confident. Menurut Aing teh Sunda kalau lagi kan. menurut gue girl boss itu adalah orang yang bisa tahu apa yang sedang dia lakukan gitu. Meskipun lu titel lu tuh boss atau kayak lu tuh leader
manager atau CEO, tapi if you don't know what you are doing, aduh agak kurang. Soalnya kita tuh tahu tuh kalau lu tuh nggak tahu apa yang sedang lu lakukan. Sama kayak Dixie Lisa lagi ngeliat gue sekarang ini, sebenarnya gue lagi memikirkan pertanyaan selanjutnya because gue nggak kelihatan kayak gitu. Gak apa-apa, but you're trying, right? Iya pokoknya yang penting intinya coba. kalau misalnya Mane ditanya girl boss itu apa, menurut aku adalah orang-orang yang tahu apa yang sedang dia lakukan gitu, dan dia bisa memimpin gitu artinya. Aing boleh jawab nggak? Ya Mane Boleh, boleh, boleh. Mane boleh. Gue merasa girl boss itu kakak gue. Anjay, iya bener sih. Karena setiap ada masalah dia tahu solusinya apa. Mesti ngapain. Oh iya iya iya. Dia tahu caranya, misalnya ada dua pihak yang kayak Berselisih. dia tahu caranya masuk ke situ, terus caranya kayak oke gue perbaiki, itu dia tahu. Tapi susah ya Beb kalau misalnya kita lagi berada di tengah dua pertikaian gitu. Apalagi kalau misalnya lu tuh titelnya adalah seorang leader gitu. Terus Pressure anak-anak nggak sih? Iya, lo harus bisa adil sama kedua belah pihak itu harus susah mengerti dua belah pihak ini loh. anak-anak that's lu hard. harus di Tapi itu jam terbang atau sebuah skill atau pengalaman? Pertanyaan sangat Gimana? bagus dari Mbak Iya sih, Lutesia itu sumpah menurut ya. Mbak Cantik. Menurut gue kayak a balance of everything gak sih? Kayak Iya sih. ya gak Kayak sih? emang udah makan asam garam hidup aja gak Itu, sih? Terus kayak itu. banyak pengalaman, jam terbang gitu. Jadi sama mungkin dia juga udah banyak melakukan kesalahan, failure. Jadi dia banyak trial and errornya. Bener. Jadi dia ngerti apa yang dia harus lakuin. Cuma pertama-pertama kita ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap sesuatu, misalnya kayak lu Sarah, lu jadi KOL manager deh gitu misalnya. Tadi kan Mbak Ute bilang trial and error itu penting sekali untuk Iya. pertumbuhan ya Beb ya. Iya, iya penting sih. Hal pertama yang kita kadang lupa ngingetin diri sendiri adalah the first trial would be so bad. Kadang kita tuh memaksa diri kita untuk di percobaan pertama harus bagus. Di-push terus, Di-push perfeksionis terus. ya, harus Iya. sempurna. I can relate. Iya, pokoknya harus straight A Same, semuanya. Kayaknya itu harus kita ingetin masing-masing ya, kalau percobaan pertama itu akan selalu menjadi buruk. Sumpah, Iya. sumpah Sar, tapi susah banget. It's easier said than done, man. Iya, Bener iyalah. sih, Right. bener sih. Tapi dulu ya kalau misalnya kata Michelangelo, Wow. Michelangelo dulu pas pertama Kaget banget. Beneran emang ini beneran apa enggak sih? Beneran. Kalau dulu kata Michelangelo, dia tuh dulu waktu pertama kali nyoba correct me if I'm wrong, gue takut lagi diinin sama gue takut Netizen. lagi. Waktu pertama kali dia mencoba untuk melukis, dia sebenarnya tidak bisa membedakan warna gitu. Hah, gitu ya? Beliau buta warna atau enggak? Enggak, maksudnya pertama kali dia mencoba untuk mencintai lukisan, ngegambar, dia juga nggak tahu ini warna yang ini tuh cocoknya sama yang mana ya gitu. Oke, Sampai pada akhirnya dia ngecat lantai atap gereja dulu tuh Iya. sendiri. Gitu Gila, teman-teman. Very inspiring. Iya iya. Apakah Lutesia menganggap diri kamu sebagai sosok girl boss? Jujur mungkin di luar iya, tapi di dalam enggak lagi. Maksudnya gimana? Coba elaborate. Maksudnya kayak kan saya zodiaknya Cancer ya. I love Cancer. Karena mantan dia jelek Cancer. Tapi kalau gue di POV gue Cancer tuh sangat nurturing, terima sangat kasih. mothering. Iya. She takes care of everyone. Biasanya Yes, Cancer cocok sama gua. Lo apa? Virgo. Oh Virgo. Oke, harus cocok sih. Cocok. Nggak, waktu itu lu lagi apa saja? Apa Lagi sih apa? dapat Beda. Cancer yang seperti itu? Tolong nggak dibuka-buka ya. Iya, iya. lagi apa? Mungkin berbeda, saya Cancer Juni, mungkin berbeda. Beliau Juga Juni lah. Juni salah. Oke, gue Cancer yang mepet Gemini. terus iya mungkin gara-gara gue nggak tahu apa ada hubungannya atau enggak, karena gue Cancer, gue ngerasa gue punya outernya, topengnya, bungkusnya di luar yang terlihat tough, yang terlihat mandiri, kayak Iya. bisa ngerjain semuanya, tapi di dalam tuh kayak cengeng, say Cancer. Bangser banget. Banget sih, lumayan sih gue ngerasa gitu Banget. lagi. Sensitive. Lumayan sih. Vulnerability is my choice of Is life. my middle name. Sumpah, kerjaannya cuma rebahan, dengerin musik sedih udah. Gak kelihatan sih. Nggak Nggak kelihatan. kelihatan. Iya itu dia makanya Cancer. Karena jujur menurut gua lu tuh emang, karena sekarang lu sudah menjelaskannya, ternyata isinya Iya. sangat-sangat soft. Sangat-sangat ya. softy. Tapi luarnya yang gue liat tuh casing lo tuh Kayak abri kan? Jagger, kayak abri, Kayak abri bener gitu, kayak anggota Gultor gitu loh. Apakah itu menurut Mbak Ute sebuah coping mechanism to run your life atau to survive in life. To survive Iya, in life? kayak survival mode kali ya. Apalagi kalau misalnya gue ada di
industri entertainment kayaknya sebenarnya nggak apa-apa juga sih jadi image-nya, tapi nggak tahu kenapa kayak sudah terbentuk tuh menjadi ya udah Lutecia yang seperti ini, yang apa namanya ya luarannya ya itu yang orang-orang bilang kayak badass, girl boss dan lain-lain gitu. Padahal enggak kok sebenarnya softy kok. Sebenarnya cengeng ya. Cengeng banget, cengeng. Nggak apa-apa. Kayak banyak banget orang-orang kayak first impression Lutecia apa Judes, galak apa gitu. Tapi pas kenal aslinya anjir kayak sayur kata orang-orang. Kenapa? Maksudnya gampang layu. Nggak, Gampang layu apa hijau nih? Temen-temen terdekat gue yang tahu gue sebenarnya gue tuh kayak gimana orang yang ngatain gue kayak sayur, saya gue lempeng, lemes gitu cuy. Layu kayak ngikut aja deh. Iya, sayur, gitu. bener. Iya kan sayur kan Sayur kayak sayur. Iya sih, Kata gua yang ngebayang. tepat sih. Kangkung kalau misalnya dikasih air kebanyakan Kangkung layu lagi sih. nih, Kangkung hati-hati layu sama sih. stop. Berarti image girl boss biasanya yaitu yang nggak gampang nangis kah teman-teman? Ini ada sebuah bahan diskusi ya teman-teman. Menurut gue enggak lagi girl Girl boss bisa girl nangis. boss boleh cengeng. Boleh cengeng, justru Itu terbuka. iya dan kan? Justru kalau misalnya girl boss bisa mengutarakan perasaan dia, being vulnerable, Musik. paham dia tuh kayak Masuk. lagi emosi, kayak Yes. dia ngerasain apa yang dia lagi rasain dan Yes. bisa nangis. Itu girl Yes. boss karena dia jujur sama diri dia sendiri. Tepuk Sumpah, tangan. gue setuju banget. Tepuk tangan. Gue setuju banget. Iya kan? Iya kan? Karena kayak selama ini kan cengeng itu tuh adalah label yang orang-orang takutin gitu Iya loh kan. kayak weak, dia weak atau apa gitu. Yang sebenarnya kan enggak nyet, karena lo bisa mengutarakan perasaan lo dan lo berani untuk se ekstrim itu ngasih liat emosi lo. Kenapa lo bleaching? Enggak. Gue lagi melihat lu mau titiknya di mana gitu biar gue bisa. Kayak kuat. Kayak lo tuh sebenarnya berani dan Ya, kayak gak apa-apa Iya. dilihat Emotional vulnerable. available, Iya. emotional intelligence, Iya. paham sama dirinya. Betul. IQ-nya Ya. tinggi coy. Karena menurut aku teh sekarang vulnerability is another currency to face the society gak sih? Kalau misal lu tuh gak berani untuk vulnerable, ya agak sulit lah tuh untuk berkecimpung Masuk, ke dunia iya, orang bener. lain gitu. Untuk Karena kan relevan sama orang-orang. relevan. bener. Masuk Thank banget you. teman-teman. Oh my God. Musik. Gak ada. Gak Kenapa? ada. Emang nggak tahu, gue nggak tahu sistemnya bagaimana sih? Gak ada. Itu tadi ada aja di otak gue. Takutnya ada kayak Mas Ted gitu. Tapi biasanya lo nyanyi ya kalau musik? Enggak. Itu baru ada terjadi di sini tadi di otak gue. Maaf. Musik. Anak baru ya. Gak apa-apa. Musik. Girl boss sering digambarkan sebagai perempuan yang good at leading, strong, atau sekarang malah someone yang sissy aja Sassy. in a way. Salah nggak? Salahkah? Tapi menurut gue girl boss cewek siapapun yang itu sih yang gue bilang, yang dia paham dia maunya apa gitu. Nggak harus memimpin sebuah perusahaan atau memimpin sebuah project atau orang-orang atau cewek kuat gitu. Menurut gue girl boss yang ya itu yang apa ya? Yang kuat secara dirinya sendirilah, buat Betul. diri dia sendiri, bukan malah project keluar gitu. Nggak tahu menurut gue gitu sih. Betul. Yang kenal sama diri sendiri banget gitu kan. Tapi jangan sampai ketika lo ngerasa lo kuat banget lo jadi congkak terus lo ngerasa lo nggak butuh orang lain gitu loh. Iya. Takutnya sebenarnya itu urusan dia kepleset. menurut gue ya. Kita kenapa ngurusin orang ini ya? bener juga lo. Iya kan? Iya. Tapi ada salah nggak dengan cewek yang overly independent menurut kalian? Oh my god, Ada yang that's a salah? good question. Ada yang salah nggak menurut lo? Kayak dia selalu sendiri, ya, kalau misalnya Sarah bang. mendapatkan pertolongan atau bantuan dia nolak. Sarah, sorry harusnya tadi dalam hati. Gue ngebacain beliau ya. Sumpah, Sumpah sudah tadi harusnya membacakan aku ngomong dia. dalam hati. Kenapa keceplosan? Muka lo udah kayak menjelaskan sih. Enggak sebenarnya bukan untuk menolak bantuan gitu tapi aku tuh tidak terbiasa menerima bala bantuan atau donasi gitu loh teh. Jadi ketika ada donasi, thank you. Emang apa yang terjadi Banyak, pada masa lalu? anjing. Banyak kasihan. Kamu nggak apa-apa loh bisa mendapatkan bantuan. Thank you, I'm trying to be a better person to Enggak, dia akan accept the, muntah. accept the help. Tapi kadang kalau misalnya aku tuh terlalu menerima bantuan itu, gue pengen glitch ya ngomongnya. Menerima bantuan itu kadang-kadang badanku secara biologis tuh reaksinya aneh gitu loh Neng. Jadi kayak Gak boleh gitu. sabar pelan-pelan kan namanya juga Kan usaha. lagi latihan. Sabar pelan-pelan. Ih kenapa sih orang Minggu lalu sabar Berarti ya, kamu Lan. dari kecil selalu sendirian ya, tidak pernah Iya. mendapatkan arahan atau bimbingan. kan? This is why I love cancer. Kasihan peluk. langsung dikasih kayak vulnerable nggak lo sekarang Iya nggak juga. apa-apa kok, nggak Iya, apa-apa. thank you. Tapi upaya apa? Kenapa nggak anjing? Nggak boleh ya? Kayak gue mau film gue deg-degan.
Gue pengen nanya upaya apa yang lo lakukan supaya lo bisa terbiasa menerima bantuan tersebut. Ini pernah gue bahas juga sama partner gue kan. Jadi ketika gue ditawarkan untuk bantuan, gue itu akan menerima. Kalau dulu biasanya enggak, udah gue bisa sendiri. Sesimpel ini deh, bawain tas atau kayak nyupirin atau apa segala macem. Gue dulu tuh kalau gue masih bisa sendiri dan kaki gue belum buntung, itu gue akan sendiri, Neng. Oke. Jadi ya Kenapa lihat kiri tadi yang kanan kiri? Nggak apa-apa. Tapi itu adalah usaha, nggak semoga sih, maksudnya setiap orang kan mempunyai ceritanya masing-masing gitu kan. Ada yang coping mechanismnya adalah untuk menjadi overly independent human being, ada yang malah kebalikannya menjadi yang overly dependent human being Ya, gitu. ya, ya, You ya. have to be in between sih menurut Aing teh. Ya biar balance ya, biar tengah-tengah. Sebenarnya menjawab pertanyaannya Ute, Gimana Mbak? apakah salah Apakah menjadi orang yang terlalu mandiri? Sebenarnya menurut gue agak bumerang dan backfire gak sih? Soalnya ntar kalau misalnya lo terlalu overly independent, lo yang rusak malah dalam lo. Soalnya lo burn out, lo capek, lo sendirian gitu. Terus kayak, tapi ketika lo mendapatkan bantuan kayak malah lo tolak gitu. Karena nggak tahu bilangnya gimana sih, Teh. Kenapa kan nggak ada yang bilang ini lu? Oh iya benar. Iya sih, lo kenapa harusnya dalam hati self-proclaim? tadi ya? Iya tadi harusnya dalam hati. Self-proclaim. Gue harusnya dalam hati tuh, sorry keceplosan. Nggak apa-apa, Sorry Sar. keceplosan Nggak gitu. apa-apa. Okay. Kalau menurut Canti tadi, Apa? menurut lu salah apa enggak? Menurut Overly gue malah independent. tadi gue sempat mikir nggak salah lagi kalau memang lo waktunya emang ternyata melakukan kemandirian ini make you feel good about yourself, and Ya, that's okay. sampai Yes, that's sesuai okay. dengan kadarnya. Iya. Kalau misalnya sampai melebihi kadarnya, kadang-kadang bisa Toxic. meledak gak sih? Benar, bisa Diri toxic sendiri. sendiri. Iya. Tapi makanya kayaknya kalau untuk nggak harus forever ya, maksudnya untuk saat itu fase itu lo pengen kayak nggak gue mau mandiri aja, ya udah silakan sok atuh, silakan urusan kamu. As long mau rasanya mandiri. enak di diri sendiri, feel Bener. good about ourselves gitu. Tapi Itu, kalau Sar. misalnya meledak, kamu pernah meledak nggak? Sekali. Sorry Sekali. Enggak. enggak. Kalau aku beledaknya aku hilang di Lombok sih biasanya tiba-tiba 4 oke. hari. Nggak, biasanya lo oke. hilang ke Bali, Tapi tapi doa ke langit Bali. Gitu kan. Oh, pernah menyaksikannya ya? Sering sekali sering saya, sekali. terima kasih. Itu zaman dulu, aku tuh sekarang udah di Sar, Cibubur tahun aja. lalu, enggak baru tahun ini lo baru doa lagi ke langit Bali, diem deh. Berarti Iya. lo setahun berapa kali dalam setahun? Gak harus di Bali, yang penting Nggak aku tuh harus. nggak ketemu sama human contact gitu. Oke. Aku nggak bisa Oke. digini Teh. Nggak bisa aku. Nggak bisa. Coba gituin. Makanya izin pelan-pelan. Oh iya paham. Kadang-kadang, Gue juga iya. gue anaknya juga bukan physical touch sih. Sama aku Iya kan? tuh, tapi Gua kalau coba. misalnya lu tuh udah ketemu sama orang itu dia aja. Yang bakal megang lu tuh cuma dia doang yang bisa kan. Ya ngerti. Ya. Lu tuh kayak udah ada barcode-nya gitu loh, kalau lu tuh udah nyaman Barcode. sama orang, lu tuh cuma bisa di-scan sama tuh orang aja. Iya kayak you have the pass, kayak lo udah punya Yes. tiketnya untuk megang gue gitu. Tapi Nah, kalau misalnya golden enggak, ticket. Yes. Itu dia ya. Gue ada pertanyaan nih teman-teman. Apa? Gue ada pertanyaan, kenapa sih Ya. girl boss itu jadi something like kalimat yang sering banget di highlight sama society? Kenapa ya? Kenapa sering dipakai ini? Girl boss. Girl boss. Nggak tahu, menurut gue itu cuma another terms aja sih. Iya sih. Anjay. Another terms untuk empowering, dan karena mungkin ini juga kali ya, kebiasaan bos itu adalah laki-laki. Jadi kalau misalnya ada bos perempuan, jadi you Girl go boss. girl boss, Yeah, go yeah. get it, girl Slay. boss. Iya. Kalau hubungan sama umur gimana? Kan soalnya girl kan kayaknya cewek yang masih Cewek. muda kan, instead of women atau lady gitu. Yes. Girl mungkin kenapa istilahnya ada karena banyak sekali cewek-cewek yang muda, mungkin umuran 17, 18 sampai ya 25 ke bawah lah Iya, iya, gitu. iya. Mereka sudah bisa mungkin bisnis sendiri, udah bisa mandiri, udah lebih Berani. berani daripada
teman-teman di sekitarnya Iya, mungkin. iya, Makanya iya, ada iya. sebutan girl Girl boss boss gitu. Harus ada gerakan purpur gil teman-teman alias Purpur gila. pura-pura gila. Pura-pura gila, fake it till you make it. Iya, fake it till you make it. Kalau ingin Purpur. mendapatkan ini ya, titel girl boss itu mungkin kamu harus hinting in the mind, twisted in the mind sedikit. Enggak apa-apa, semua orang kan gila. Harus Gila, semua orang diberanikan untuk gila. dikeluarkan Betul, aja. betul, betul. Tapi balik lagi ke statement Sarah lah. Masih di type. Masih type, oke, Gua kira loading, statement loading. Ute. Ada stereotype sama gender apa enggak menurut lo? Ada. Mau nggak mau ada. Soalnya kan yang lo udah bilang kita kan hidup di dunia patriarki kan. Kita Yes. sudah terbiasa melihat bos-bos itu laki-laki gitu. Iya, 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 Jadi iya. ketika ada wanita yang bisa stand up for herself, yang udah bisa speak up, Iya, iya. udah bisa punya pendapatnya sendiri, itu kita congratulate nggak sih kayak yay girl boss gitu finally gitu. You're Soalnya- out of your bubble. gitu. Benar, Iya, iya, benar. iya, Saya iya. biasanya kan ya kita ya laki-laki ya udah bos udah biasa gitu. Semua laki-laki memimpin gitu. Jadi ketika ada perempuan yang bisa memimpin, jadi kayak kita harus Apresiasi. selebrasi, Apresiasi. Bener harus ditepuk tanganin sih karena Iya, itu berani banget sih. Pertama berani, kedua susah. Banget banget. Karena kadang-kadang untuk menjadi seorang girl boss itu musuh lu tuh ada 3. Dari Suka banget nih. dari laki-laki, dari perempuan dan dari diri lu sendiri. Kadang-kadang dari perempuan yang lain juga sambil Actually. sambil senggol-senggol Iya kayak lagi gitu. kompetitif, Senggol-senggol. nyenggol kan. Yes, Karena yes, mungkin yes. gini ya Beb ya, karena kitanya perempuannya ini tidak terbiasa dengan leadership. Jadi ketika ada satu yang menonjol, kok lo bisa, gue nggak bisa, kenapa anjir? mungkin kenapa? mungkin agak ada rasa iri. Iya, kayak gitu. Envious. Envious. Jadi kalau kamu lagi merasa iri sama teman kamu atau sama siapapun gitu ya, ya semoga itu cuma fase ya teman-teman. Ya. Kalian ngapain kalau merasa iri sama teman kalian? Gue biasanya ngomong, Oh iya. anjing keren banget loh Tapi gitu. gue kayak juga deh. Iya, gue ngomong langsung ke dia gitu karena gue maksudnya iri di sini adalah lebih kayak Fascinated kayak fascinated Iya. gitu, jadi anjing kayak Gila, misalnya kok dia apa ya? berani ya Iya, begini. kalau gini banget dah, buset. Soalnya kalau misalnya gue pendem sendiri takutnya gue keracunan. jadi nggak sehat. Jadi nggak sehat, takut Yes. gue. Mendingan langsung dikeluarin aja nggak sih? Iya. Kayak- Langsung diomongin aja. Langsung gue omongin gue, anjir kok lu bisa dah kayak gitu. Kok lu bisa ada di cara sini gimana sih? sih? Cara gimana? Iya, Nah, iya, iya, benar, gitu. benar. Tapi Itu sehat sih, kadang-kadang benar. suka ini aja ketika gue melihat teman-teman yang mau laki-laki atau perempuan irinya itu tidak disampaikan, jadi kentut Beb, jadi berak maksudnya. Jadi mengendap, berak, iya, jadi mengendap, jadi mengendap. energi negatif Oh, gitu. sayang Iya, kasih iya, udah keluarin kalau iri juga nggak apa-apa, orang yang lu iri juga nggak tahu kali kalau dia tuh segitunya sampai Iya. bikin orang lain iri nggak tahu. Bahkan bisa memuji dia, maksudnya kayak make her day gitu nggak sih? Iya Kayak, iya. oh my God, iya. Iya, Tapi Allah. menurut gue being honest kayak gitu Iya. ya tadi kayak gue iri lagi sama lo. Itu girl boss behavior. Jujur, girl iya. movement. It takes courage kan. Itu Iya. harus berani gitu. Iya, iya, loh. iya, Itu iya, girl bener boss. lagi. Itu girl boss traits. ya. Iya 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 kan? iya. Itu bentuk support juga gak sih untuk Iya. si orang itu kayak oh wow gue di acknowledge kayak Iya, iya, makasih loh. Iya 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 iya. Menurut gue. Ketika kita dihadapkan, Ciegi. Hai, dihadapkan. Dihadapkan dengan sosial media yang gampang banget bikin kita tuh terpapar dengan si Iya. ini, si itu, si ini, si itu, si ini, si itu, padahal meskipun gak kenal, ada nggak sosok-sosok perempuan yang bikin lu merasa Yang lo kagumi. iya anjir aing tuh mau jadi kayak si Eta gitu kayak Aduh. girl boss pisan gitu teh. Banyak banget lagi. Top 3. Top 3 Banyak, lebih banyak gitu. Ya udah top One. Ya udah top 1. Gak tau gue. top 1, top 1. Kamu mau pilih 1 apa 3? Gak tahu. Suara pitch hilang. Gak tau, ini gue gak tau kayak on top of my mind ya. Tiba-tiba tercetus tuh, boleh fiktif kan? Boleh. Lady Bird. Saoirse Ronan. Iya, Kenapa Lady Bird. kenapa dia? Gak tau saya dia kan ceritanya dia kan masih SMA, tapi dia tuh udah kekeh sama pendirian dia dan dia Batu. anaknya batu banget Iya. kan. Nah, sedangkan looking back pas gue masih SMA, gue tuh nggak seperti itu. Gue sangat sayur, as you know. Jadi gue nonton film itu kayak anjir kok bisa ya ada orang yang kayak gitu pendiriannya kuat, dia Iya. tahu dia mau apa gitu dan batu banget. Jadi Iya. gue lumayan iri dan kayak apa ya fascinated sih dan menurut gue dia kayak girl boss banget. Oh, ngomong-ngomong tentang Lady Bird, kan kita topiknya sedang girl boss. Terus tadi Ute bilang kalau si Ronan, gue nggak tahu. Saoirse Ronan. Saoirse Ronan itu kan sosok
girl boss yang dia kagumi. Tapi ada pengorbanan menurut gue yang dia lakukan di situ adalah hubungan antara dia dan Ibunya. mamanya. Yes. Jadi menurut lo ketika lo mendapatkan titel girl boss itu, haruskah kita menormalisasikan pengorbanan yang low key a sacrifice kayak Interesting Oke. ya. Men, itu ada Interesting. dilema sih Iya jujur sih, pertanyaan bingung ini. sih. Karena kita kan nggak bisa mempunyai semuanya, we cannot have it all. Ya. Jadi sometimes untuk menjadi perempuan, apalagi kita nggak bisa nge-deny bahwa faktanya kita juga dikontrol oleh hormon kan. Iya. Yes. Jadi kadang hubungan kita sama orang-orang terdekat tuh agak-agak nge-glitch gitu loh. Betul. Kalau kita mengejar cita-cita untuk menjadi seorang leader, makanya ketika ada seorang perempuan yang menjadi leader harus diapresiasi. Yes. Bukan berarti laki-laki kita nggak apresiasi, cuma ketika ada perempuan itu, kena lagi gue, kena mulu. Gue udah bisa mendengar lo langsung kayak Otak loading itu bisa mendengar ya. Jadi ketika ada si perempuan itu, ketahuilah bahwa kita tuh berperang dengan badan kita sendiri gitu loh. Iya Ada yang lagi. harus dikorbankan. bener. Badan sendiri, hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan anak, Anak, betul. hubungan kita dengan tetangga. Ngapain anjir? Ngapain Kan dengan sebaik tetangga? itu kan tetangga Nggak lu, perlu Sar. tetangga. Emang iya nggak perlu ya? Nggak perlu, nggak perlu. Mau sama tetangga. Excuse me. Lah gimana sih? Gue gak ngerti banget tetangga yang mana lagi. Bingung banget asli. terus apa tadi pertanyaannya? Sacrifice. Haruskah sacrifice? Sacrifice. Aduh. Secara nggak langsung sih ya, mungkin kita tidak sadar bahwa itu pengorbanan. Untuk step-step menjadi girl boss, berarti lo harus punya pemikiran sendiri. Ya, ya. Kadang-kadang orang tuh tidak expect lo akan ngomong seperti Oh, itu iya atau sih. bertindak seperti itu. Karena orang-orang tidak expect itu akan menimbulkan yaitu perseteruan kayak perselisihan. Kontroversial Oh gitu ya, argumen. kontroversi. Ya, Benar, ya, ya, benar. ya. Jadi kayak ya mau nggak mau itu emang harus dihadapin dan Dan itu konsekuensinya. konsekuensinya dan kalau bisa ya lo closure, kayak lo jelasin kenapa lo berpendapat seperti itu. Ya. Yang sehat sih seperti itu ya, tapi kan kadang-kadang kita nggak tahu, kadang-kadang yang kita Bener. ya udah karena kan gue maunya ini, aku ingin menjadi masuk. girl Iya. boss gitu. Musik Kayak- gitu loh. Gak ada musik, gak ada musik. Nggak, udah Maksudnya, cukup, maksudnya cukup. kalau punchline terus itu Iya, iya. musik. Dar gitu. Gitu. Bagus tadi, bagus tadi. Bagus banget. Bagus. Gak semua orang pengen closure, tapi lo harus punya ngasih closure sih Tapi sebenarnya. mungkin orang-orang ini gak tahu cara closure gimana. Ya tuh. belajar Neng, sama kayak orang Trial katanya. dan error Trial itu. dan error Bener, gitu. bener. Jadi Soalnya kalau kalau- misalnya dipendem-pendem terus kita kayak apa sih sweep under the rug ya, Iya, ujung-ujungnya bau. ntar akan iya benar jadi bau. Busuk. Jadi Bener. harus dikentutin. bener. Iya, Harus dikeluarin Harus dikentut. keluarin aja. Iya gitu ya teman-teman ya. Kita langsung masuk kali. Boleh ke ke promo promonya dulu. ya. Dan alasan kenapa kita ngomongin tentang girl boss ini ya Iya, teman-teman ya. kok random banget girl boss karena ternyata karakter lo di film lo yang akan datang Tayang. ini sampai jumpa sama tinggal katanya lo juga menjadi seorang Girl boss. Girl boss. Ya, bos gangster sebenarnya. Bos Suka gangster. banget, suka Gimana? banget. Ceritain. Oke, jadi di sini tuh gue main karakter namanya Vanya. Vanya. Dia itu bos gangster. Dia itu bos yang menyalurkan pekerjaan ilegal ke pekerja-pekerja imigran gelap di Korea. Wow, oke. Begitu. Terus ya basically si cerita Sampai Jumpa Selamat Tinggal, Win diperankan oleh Putri Marino. Dia itu pergi ke Korea untuk mencari kekasihnya. Oh, Namanya Dani diperankan oleh Jordi Jerome. Pranata. Oh, Jordi. Jordi Pranata. Terus along the way di perjalanan dia mencari si Jordi itu dia ketemu sama yang namanya Ray, si Jerome. Nah, terus mereka semua ini pekerja gelap, maksudnya kayak mereka imigran gelap dan mereka membutuhkan ya pekerjaan ilegal dari gue gitu. Iya, Dan iya, gue iya. yang menyalurkan gitu. Penyalur say. Penyalur, distributor. Distributor cenah. Berarti teh Mane harus mempunyai time management yang bagus ya Neng ya. Yes, betul. Time management banget. Menjadi perempuan dan menjadi bos gangster aja itu sudah sangat berani. Seksi. Berani, seksi. Very That's sexy. very 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 sexy. Karakter kamu tuh seperti apa Neng Vanya? Vanya ini karakternya dia rebel. Dia itu karismatik. Kelihatan dari eyeliner bawah mata ya. Betul, dan lipstick hitamnya itu ya. Sorry banget gue tiba-tiba keinget tato lo crack di syuting. Iya betul. Kok tahu sih? Kan gue nonton. Oh iya, terima kasih. Di bagian yang sebelah mana tato? Yang di sini gak sih? Kelihatan banget ya? Lah kan lo yang ngomong sendiri gak sih Gue di ngomong di videonya? mana? Aduh
Aduh, tato gue crack Oh iya lagi benar-benar dong. di video promo. Yes. Terus dia itu orangnya ya tapi dia orangnya manipulatif dan licik dan culas. Suka banget, love it, my But type. sometimes those character is needed in girl boss. Iya benar sih. Manipulatif Be jujur careful. itu sebuah skill Pinter. sih menurut Iya. gue. Iya jadi karakternya dia bisa dibilang kayak ya itu bos gangster, dia penuh dengan tatoan dan danannya nyeleneh, agak-agak gothic dan menyeramkan, rambut warna merah, ada piercing di hidung, di kuping, iya lipstiknya gelap gitu. Jadi ya bisa dibilang kayak gitu. Kita Oke, Vanya. si Vanya ini kalau misalnya kebanyakan tindik harus ditanya tuh, are you okay Vanya? Gitu. Oh, lo ngerasa Vanya itu lo ya? Masuk lagi Dia sempat ada fase-fase Berak. mau piercing tiap hari. Iya piercing tiap hari neng gue sumpah. sampai kayak tembok Nggak muka gue. jelas Ya, harusnya gue riset Vanya, gue ngeliat lo aja kan. Oh iya banget, sumpah iya. Bisa sih. Tapi dulu gue Tapi nggak ada. udah syuting nih. Ya udah kelar sayang. Ini Vanya bos gangster, gue apaan gue? Apa yang ingin disampaikan dari film Goodbye Farewell? Apa sih namanya? Sampai jumpa, Selamat tinggal. Tapi namanya Goodbye Farewell. kan? Goodbye Farewell, Oh, Goodbye Farewell. judul Inggrisnya. Goodbye Farewell. Itu lagu apa? Enggak ada, gue baru bikin barusan. Suka banget. Apakah yang ingin disampaikan dari film Goodbye Farewell sampai jumpa selamat tinggal? Sebenarnya banyak sekali. Di sini filmnya itu meng-highlight toxic relationship. Love. Amit-amit astagfirullahaladzim. Amit-amit. Kok lu Pahit. Sorry. Muscle memory. Sorry astagfirullahaladzim. Sorry. Terus. Ghosting, fenomena ghosting. Saya di sini karakternya Jordi nge-ghosting si Putri Marino. Nah, terus Putri Marino being girl boss, dia membutuhkan closure dari Jordi. Sampai Makanya disusul, tapi itu lumayan cegil behavior sih menurut Sumpah, gue. relate. Tapi nggak apa, girl boss is cegil. Girl boss harus cegil, Yes, bener. iya, bener. Pura-pura gila. Bener-bener girl boss harus cegil. Iya, girl boss harus cegil sih menurut gue. Harus cegil. Tapi garisnya tipis sih antara Iya, girl boss sama bener. cegil tuh red flag banget. Kayak Betty gitu, beda-beda tipis. Beda tipis, bener. Siapa lagi ya? Ya, sama film ini menceritakan tentang perjalanan cinta yang kadang-kadang kan perjalanan cinta tuh kayak ada ups and downs-nya. Terus kita fokus ke pasangan kita, kita terjebak di toxic relationship. Yeah. Tapi kadang-kadang kita harus merefleksikan ke diri kita sendiri. Kenapa Betul. kita mau stay di relationship itu? Bener. Kenapa kita mau rela-relain nyamperin mantan kita yang di Korea gitu? Word. Kenapa lo kok Facts, terdiam? Enak soalnya Tem. Maksudnya kalau mungkin ada alasan-alasan yang tidak bisa dijelaskan gitu loh oleh siapa tadi siapa Putri Marino siapa Iya, Win. Gitu ya, Nur tidak sama Win jauh banget, tolong Win gitu juga. dia ngejar Jordi sampai Korea, kita nggak pernah tahu ke Jordi. Pesawat ke Korea mahal. Iya, Iya, lu betul. pikir dah Lo makan di sana mahal. mahal, tinggal di sana Tinggal mesti jadi mahal. gamer. Makanya mungkin Jordi mempunyai satu hal yang tidak bisa dijelaskan oleh Win di layar kaca. Bisa. Ah. Oke. Makanya Win membutuhkan closure. Girl boss tuh ya itu butuh Iya. closure. Kayak, dia mau tahu Gitu. kenapa sih? Ini pertanyaan terakhir ya untuk Lutisha. Vanya dong. As Vanya, pengen karakter lo yang sebagai Vanya ini pengen dilihat seperti apa? Gitu. Seperti apa ya? Ini harapan. Kayak nama bus kota anjir, harapan. Harapan Jaya, harapan Indah. Harapan. Kena banget, kena musik. Harusnya gitu tadi. Terus Telat. Harapannya apa ya? Oh oke, mungkin gini. Kita bisa melihat Vanya ini sebagai karakter yang antagonis. Ya. Dia itu memegang semua nasib, semua karakter di situ, dan kadang-kadang konflik itu terjadi karena karakter gue, Ya. si Vanya, si antagonis gitu. Tapi gue berharap semoga kayak penonton juga bisa tahu kalau Vanya itu enggak semena-mena menjadi karakter yang antagonis. Soalnya gue pas proses reading dan proses diskusi sama direkturnya, kita tuh bikin background story-nya Vanya. Kenapa lo dia bisa menjadi orang yang tidak Kayak bisa gitu. empati, bisa menjadi orang jahat dan licik gitu yang Ya. jelas. Jadi kita bikin background story-nya itu Vanya itu sudah hidupnya tuh udah keras dari pas dia kecil. Dia harus kerja dari kecil. Dia itu in survival mode. Vanya. Jadi kayak mau gak mau dia tuh harus menghalalkan semua cara. Jadi dia menjadi pribadi yang sangat cold hearted. Dia tidak bisa empati. Dia sangat relationship sama dia tuh kayak harus transaksional. Lo harus berguna sama gue. Kalau lo nggak berguna ya udah lo bye aja. It's very good. Kalau misalnya lo berguna buat dia ya dia akan keep gitu. Nah bagus. A lot of people can relate to Ya. Vanya sih sejujurnya. Jujur ya.
Dan kalau misalkan lo nggak jelasin tadi ya background karakter Vanya, orang-orang nggak akan melihat Vanya sedalam itu. Benar, pasti dia kayak Vanya cegil nggak jelas gitu. Banyak kan. kayak apa sih lo jahat banget sih. Kita pernah ada satu episode ngomongin cegil doang. Every cegil in the world pasti punya backstory kayak Vanya. Karena nggak ada yang pengen jadi cegil tuh nggak ada. Bener, nggak ada. Pasti kayak ada cerita di balik itu. Gak ada orang mau jadi orang jahat. Nggak ada. Contoh deh kayak sorry banget gue ngomongin film Wicked. Oh iya, nggak apa-apa loh. Kenapa? Oh iya. Maksudnya si siapa namanya? Si ijo-ijo itu apa? Elphaba. Elphaba. Si Elphaba aja tuh menjadi dilihat sebagai jahat. orang kayak dia jahat banget, wicked witch. Dan akhirnya dia capek sendiri terus kayak you know what, kalau kalian ngomong gue wicked witch, Ya udah gue I'll be one. Gitu. Yes. Kayak udah muak gitu gak sih sama Muak. komen orang-orang gitu. Itulah. Oh ini jadi ceritanya film tentang cegil. Cegil. I cannot wait to watch it ya. Please. Iya sih. Gue sama Sarah kayak Kan Bisa udah relate. enggak anjir. dulu kita cuma gini-gini. karena Behave misterius ya. Tom. Gak misterius. Gak bisa. Oversharing ya, yapping. Yapping all the time. Yapping. Sorry. Apa namanya? Terakhir. Tanggal berapa tayangnya dan ada siapa aja karakternya? Film Sampai Jumpa Selamat Tinggal tayang tanggal 5 Juni. Yes. Di sini ada Putri Marino, ada Jordi, Jerome Kurnia, Kiki Narendra. Narendra sama saya Lutecia. Can wait. BTW mau nge-highlight boleh nggak? Boleh. Selain ceritanya yang kayak bagus banget menurut gue, ini menurut gue visualnya juga sangat puitis. Ini kita nge-highlight Korea, tapi bukan sisi yang kiowonya, tapi sisi underground. Yes. Bronx. Bener-bener realistis. Terus scoringnya juga ada banyak banget. Ada Scalar, ada Caldera, ada Rob of Rob, ada Random Brothers. Jadi secara musik tuh bagus banget menurut gue. Makanya Skena, kata gue skena sih. Skena ya. Skena. Oh my god, tanggal 5 Juni di every bioskop that you like to watch to with Udah selesai. Kita say Gua udah bye-bye aja stimulated. yuk. Thank you Lutecia for Terima kasih, coming. Lutecia. Terima kasih. Kita ketemu Thank di you. bioskop ya. Bioskop. Bye.